Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loputri Erlina Aryawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan aplikasi Stata dalam menguji sebuah data. Untuk menghemat waktu, pertama-tama teman-teman bisa buka terlebih dahulu aplikasi Statanya. Kemudian selanjutnya kita akan mengcopy paste datanya dengan cara yang pertama klik window, kemudian data editor, cari datanya. Saya menggunakan yang pertama adalah data interpending, copy, kemudian kita paste. Pilih yang kedua yaitu treat first row as variable names, kemudian lihat datanya. Nah, ternyata di sini X4 itu masih berwarna merah, berarti Stata masih menanyakan datanya, sehingga hal ini perlu diubah agar datanya bisa berwarna hitam semua. Caranya adalah dengan mendestring dan juga replace untuk data tersebut. Pertama di copy terlebih dahulu sintaksnya, kemudian di paste. Nah, kita lihat datanya apakah semua sudah berwarna hitam. Sudah, X4-nya sudah berwarna hitam, maka kita lanjut lagi untuk melakukan setting pada tahun dan nomor. Kemudian paste. Karena sudah, kita langsung saja. Yang pertama adalah untuk statistik deskriptifnya. Kita bisa lihat dengan cara copy sintaksnya, kemudian paste. Nah, untuk dalam hal ini kita fokusnya ke overall ini. Jadi fokus ke overall, kemudian kita lihat di standar depresiasi dan juga di nilai rata-ratanya. Apabila nilai dari standar depresiasi ini lebih dari 0, itu artinya bahwa data ini itu tidak bervariasi. Sedangkan untuk nilai rata-rata ini itu apabila nilai rata-rata tersebut kita lihat apakah mendekati angka minimum atau angka maksimum. Untuk selanjutnya kita akan menguji korelasi. Uji korelasi ini adalah untuk mendeteksi awal terjadinya multiple ataupun autokorelasi. Nah, ini kita bisa copy sintaksnya, kemudian kita paste. Kita bisa lihat untuk angka-angka di sini. Nah, untuk angka-angka yang di sini itu kita bisa lihat untuk angka 1 itu artinya hubungannya sempurna. Kemudian 0,81 sampai 0,99 itu artinya hubungannya sangat kuat. 0,61 sampai 0,8 artinya kuat, dan 0,41 sampai 0,1 artinya hubungannya sedang. 0,21 sampai 0,4 artinya hubungannya lemah, dan 0,1 sampai 0,2 artinya hubungannya sangat lemah. Sedangkan 0 itu artinya tidak ada hubungan. Bila dilihat dari uji autokorelasi yang di sini, uji korelasi di sini, nilai korelasi itu adalah nilai antara variabel independen dan dependen yang paling tinggi. Di mana yang paling tertinggi itu adalah di hubungan antara X2 ini terhadap X1. Itu nilainya 0,7930. Baik, untuk selanjutnya kita akan menguji pengaruh dari X1, X2, X3, X4, X5, X6 terhadap Y1. Yang pertama dulu terhadap Y1. Kita uji regresi, di mana uji regresi ini untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel ini. Ctrl copy, kemudian paste, enter. Nah, kita lihat di prop lebih besar dari F ini sama dengan 0,00. Kita lihat di P lebih besar dari T apabila lebih kecil dari 0,05, itu artinya bahwa nilainya signifikan. Nah, di sini ada masih yang tidak signifikan itu. Ini ada 3. Kemudian untuk T-nya harus lebih besar dari 1,96. Karena ada masih yang lebih kecil dari 1,96, berarti dikatakan tidak signifikan. Untuk selanjutnya kita akan menguji pengaruh variabel ini terhadap Y2. Itu kita bisa copy, kemudian lanjut ke paste. Nah, untuk terhadap Y2 dilihat P lebih besar dari T ini itu masih banyak sekali yang tidak signifikan. Jadi untuk T-nya ini ada juga yang masih kurang dari 1,96.
Untuk selanjutnya kita juga bisa menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dengan dua langkah. Yang pertama itu adalah dengan mengolah data SEM. Kita copy kemudian paste. Kemudian untuk melihat hubungan tidak langsung dan langsungnya, kita lanjut lagi ke testat.tfx. Kita lihat semuanya. Kita bisa lihat di sini direct effects-nya. Oke, ini dia direct effects terhadap Y1 dan Y2-nya, kemudian indirect effects-nya juga. Dan juga total effects itu adalah jumlah direct effects dan indirect effects-nya. Kemudian lanjut ke uji asumsi klasik. Nah, pengujian asumsi klasik itu biasanya dilakukan setelah running common effect. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan penggunaan residual. Yang pertama itu ada uji multikolineritas, itu dilakukan running regresi standar atau common effect. Yang pertama itu kita melakukan uji persamaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu uji variabel-variabel ini. Regress. Oke, sudah ini persamaan 1, ditambah lagi sintaksnya. Kemudian persamaan kedua yang terhadap Y2-nya. Kita paste. Kemudian sintaksnya. Kita lihat di sini untuk persamaan yang pertama itu adalah main PIP-nya 2,26 dan main untuk yang persamaan kedua adalah 2,70, yang artinya adalah bebas dari masalah multikolineritas. Jadi apabila min dari VIP itu lebih kecil dari 10, maka dikatakan bahwa model ini memenuhi asumsi non multikolineritas. Untuk selanjutnya apabila kita baru menggunakan aplikasi Stata ini, maka untuk menguji autokorelasi kita perlu mendownload ini, menginstal, copy, kemudian paste. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah, maka kita bisa melakukan uji autokorelasi dengan cara copy sintaks. Dengan sintaks yang digunakan yaitu ini, copy, paste. Oke, kita lihat di sini nilai dari prop lebih besar dari F itu sama dengan 0,5772, dimana yang artinya adalah hasil propnya itu bebas dari masalah autokorelasi. Jadi ini sudah terbebas dari masalah autokorelasi karena nilainya itu lebih besar dari 0,05. Untuk selanjutnya itu adalah uji heteroskodastisitas, dilakukan dengan cara running regresi dengan sintaks seperti ini. Kita lanjut sintaksnya. Maaf. Oke, dimana hasil dari prop lebih dari chi-square itu adalah 0,00, yang artinya adalah jika nilai prop lebih kecil dari chi-square itu dari tingkat signifikansi 0,05, maka mengindikasikan terjadinya heteroskodastisitas atau pelanggaran dari asumsi homoskedastisitas tersebut. Karena adanya permasalahan tersebut, maka solusinya adalah dengan cara mengcopy sintaks rebus, kemudian dengan rebus ini. Oke. Maaf. Oke, kalau sudah, maka selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uji model yang paling sesuai. Model untuk pengaruh X1, X2, X3, X4, X5, X6 terhadap Y1. Yang pertama itu adalah melihat common effects. Dengan copy ini, paste, kemudian sedikit kemudian kita akan ke fix effect-nya.
Kalau sudah bisa dilihat, maka kita akan melihat untuk yang pertama adalah uji model short test, itu melihat model yang mana terbaik antara common effects dan fixed effect. Jika menggunakan short test ini, maka dilihat nilai rho-nya ini 0,638913 itu yang artinya adalah fixed effect lebih baik dari common effects karena nilai dari rho itu lebih besar dari 0,5 sehingga fixed effect lebih baik dibandingkan common effects dalam hal ini. Kemudian selanjutnya adalah dengan melihat yang mana lebih baik antara common effects dengan random effects. Dengan melihat common effects dan fixed effect, dengan X-test. Kita lihat untuk probe lebih besar dari Cibel ini adalah 0,0 yang maka artinya adalah random effect ini lebih baik dari common effect. Jadi random effect lebih baik dari common effect karena nilainya itu adalah lebih kecil dari 0,05. Sehingga dalam hal ini random effect lebih baik dari common effect. Untuk selanjutnya kita akan menguji yang namanya Hussman test, itu melihat model mana yang terbaik antara fixed effect dan juga random effects. Untuk yang pertama adalah dengan ini. Kemudian kita masukkan Hussman fixed random. Untuk Hussman test ini digunakan untuk membandingkan antara model random effects dan fixed effect. Hasilnya itu nilai probe lebih besar dari chi-square itu sama dengan 0,00 yang artinya adalah fixed effect lebih baik dari random effect karena dia adalah lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Kesimpulannya adalah model yang paling sesuai adalah fixed effect model yang artinya pengambilan kesimpulan hipotesis merekomendasikan fixed effect model yang lebih baik. Nah, untuk model mana yang terbaik fixed effect model dan menggunakan Robust untuk mengatasi masalah heteroskedasitas, maka diperlukan sintaks seperti ini. Nah, rho-nya itu adalah sebesar 0,638913 yang artinya berarti fixed effect model yang lebih baik digunakan daripada untuk mengatasi ribus masalah heteroskedasitas tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji moderating. Untuk ini kita close dulu. Sip. Kita buka lagi. Sama caranya, window, kemudian data editor, terus copy untuk data moderatingnya, kemudian paste, pilih yang kedua. Nah, jika ada data yang masih merah, maka kita rubah dengan cara sama seperti yang tadi di district dan replace. Kemudian paste.
Kemudian kalau sudah, kita set nomor dan tahunnya. Pastikan datanya sudah hilang merahnya, berarti kita sudah bisa lanjutkan untuk ujian selanjutnya, yaitu yang pertama kita bisa lakukan regresi terlebih dahulu dengan regresi variabel-variabelnya. Oke, kita bisa lihat untuk uji regresinya. P lebih besar dari T ini harus lebih kecil dari 0,05 dan T-nya ini harus lebih besar dari 1,96. Jadi ada masih yang tidak signifikan. Untuk selanjutnya, uji moderating. Jadi variabel moderator adalah variabel yang terlibat dalam interaksi dengan variabel lain dalam model sedemikian rupa sehingga pengaruh variabel lain tergantung pada nilai variabel moderator itu sendiri. Nah, kita asumsikan Z adalah variabel moderator dalam penelitian ini. Maka untuk mendapatkan Z sebagai variabel moderator, maka diperlukan kita mengcopy ini, dimasukkan ke common. Sudah. Untuk selanjutnya, jika Z sebagai variabel moderator dan akan memoderasi pengaruh dari X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y, maka variabel independen dengan variabel moderator juga harus dikalikan dengan menggunakan sintaks ini. Nah, untuk selanjutnya hasil interaksi perkalian variabel moderator dengan variabel independen masing-masing itu diuji pengaruhnya terhadap Y. Digunakan sintaks ini. Oke, digunakan sintaks ini. Nah, maka kita bisa lihat untuk ujinya, uji variabel pengaruh variabelnya terhadap variabel moderasi, kita bisa lihat ada yang masih tidak signifikan, yaitu ini 3 variabel yang masih tidak signifikan. X1 terhadap Z melalui Y tidak signifikan, dan ini juga, kemudian ini. Nah, karena kita sudah melakukan uji moderasinya dengan variabel moderasi, maka kita lanjut lagi ke uji normalitas. Uji normalitas. Jika ada data yang tidak lolos normalitas, maka kita bisa lakukan pengujian. Pertama, sama caranya yaitu klik window, kemudian data editor, masuk copy datanya yang di uji normalitas, copy, kemudian kita paste, pilih yang kedua. Nah, data Y-nya ini masih merah, berarti kita harus rubah dulu dengan cara destring dan replace. Destring dan replace. Kemudian kita setting juga untuk tahun dan nomornya. Nah, kita lihat apakah sudah datanya hitam semua, Y-nya sudah. Kita lanjutkan ke tahap pengujiannya. Nah, 3 cara uji normalitas yang banyak digunakan dengan Stata itu ada yang pertama Shapiro-Wilk, itu mau digunakan untuk sampel 30-50. Sedangkan untuk Shapiro-Francia itu digunakan sampel 30-2000, sedangkan Skenes kurtosis itu digunakan dengan sampel berapa saja, sehingga Skenes ini yang paling sering digunakan dalam pengujian Stata ini. Kita pertama kita gunakan ini ya, Skenes kurtosis, copy. Karena ada 3 variabel, kita lihat ada berapa? Ada 3 variabel, berarti X2, X3. Nah, kita lihat di sini ada data yang masih tidak terdistribusi dengan normal, yaitu X1 dan X2. Oke. Yang terdistribusi normal hanya X3 saja. Bisa dilihat X1 dan X2 tidak terdistribusi dengan normal, sedangkan X3-nya, karena ini yang terdistribusi normal adalah lebih besar dari 0,05, jadi yang terdistribusi normal itu hanya X2 saja. X1 dan X3 itu tidak terdistribusi normal, sehingga perlu dilakukannya transformasi data.
Nah, untuk melakukan transformasi data, kita bisa klik sintaks ladder X1 terlebih dahulu yang tidak terdistribusi dengan normal. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini yang mana PC square itu yang paling besar, paling tinggi, yaitu di atas 0,05. Nah, ini yang paling besar, berarti kita bisa lakukan transformasi data dengan square ini. Berarti square-nya adalah dengan gen square X1. Oke, sudah. Maka kita lihat di variabel sudah ada square satunya. Kemudian kita lanjut lagi ke ladder X3-nya tadi yang belum. Ladder X3, enter. Nah, kita lihat di ladder X3 yang mana yang nilainya paling tinggi di atas 0,05 itu ada di square root. Ini yang paling tinggi, berarti kita akan mentransformasi data square root itu. Ini gen inverse square root. X3, kita tulis X3, kemudian di sini juga ganti X3, enter. Nah, kalau sudah, berarti variabelnya sudah muncul di square 1 dan inverse square X3-nya. Kalau sudah selesai ini, kita lanjut lagi untuk ditransformasi dimana dengan uji Skewness kurtosis. Jika nilainya prob itu di atas 0,5, maka sudah terdistribusi normal. Kita copy dulu sintaksnya. Oke, pertama kita masukkan variabel yang ini dulu, X1 square X1, X2 berarti kan tetap ya, X2 kemudian inverse square X3, enter. Oke, kita bisa lihat di sini semua dari variabel X1, X2, X3-nya sudah terdistribusi dengan normal karena prob lebih besar dari chi-square ini semuanya di atas 0,05. Sehingga ini bisa digunakan nanti untuk di kesimpulan pada penelitian. Baik, sekian pemaparan materi atau penjelasan saya mengenai cara menguji data menggunakan aplikasi Stata. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.